Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan unsur-unsur golongan dari golongan 1A sampai dengan 8A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kibaris Kawali dari absen 14. Perkenalkan saya Bagus Bibit Maca dari absen 7. Saya Yunita Saryarwo, absen 46. Saya Ansangga Trofi dari absen 4. Saya Fauzi Nurinda dari absen 12. Saya Yulia Putrisnaidi dari absen 35. sifat-sifat unsur golongan 1A. Alkali. Yang pertama, elastisitas tinggi, dan yang kedua, reaktif. Yang ketiga, titik lebur turbidity yang relatif rendah, dan keempat, kuat dan rendah. Yang kelima, bergerak seperti perak. Kegunaan golongan 1A. Yang pertama, lithium digunakan sebagai baterai lithium ion, dan yang kedua, natrium klorida digunakan sebagai garam dapur. Yang ketiga, natrium sebagai fluorida perpindahan panas di reaktor nuklir. Sifat-sifat unsur golongan 2A alkali tanah. 1. Cukup reaktif meski pada suhu dan tekanan standar. 2. Logam alkali tanah bersifat lunak tapi lebih keras jika dibandingkan dengan logam alkali. 3. Dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. 4. Sebagian besar senyawa alkali tanah sulit larut dalam air. Kegunaan golongan 2A. 1. Berilium digunakan untuk membuat gas, kulit, dan sambungan pada listrik. 2. Magnesium digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang. 3. Kalsium dalam makanan dan obat-obatan untuk suplementasi kalsium. Sifat-sifat unsur golongan 3A. Aluminium. 1. Memiliki kekuatan yang baik sehingga digunakan dalam pembuatan struktur dan kendaraan. 2. Boron termasuk metaloid, sedangkan aluminium, gallium, kalium, dan indium bersifat logam. 3. Aluminium adalah logam yang ringan dan memiliki massa jenis yang rendah. Penggunaan golongan 3A. 1. Barang dalam bentuk senyawa digunakan dalam senang. 2. Aluminium. Bentuk aluminium digunakan untuk menjalankan roket. 3. Gallium digunakan sebagai sumber suhu tinggi dan industri elektronik. Sifat-sifat unsur golongan 4A. Yang pertama, dapat membentuk senyawa dengan unsur lain. Yang kedua, memiliki struktur yang stabil dan radioaktif. Yang ketiga, dapat membentuk rantai dan jaringan kovalen. Yang keempat, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Kegunaan golongan 4A. Yang pertama, karbon digunakan sebagai bahan dasar senyawa organik seperti dalam pembuatan plastik, serat, dan bahan bakar. Yang kedua, silikon digunakan sebagai bahan semikonduktor dalam perangkat elektronik seperti dalam pembuatan chip komputer dan ponsel. Yang ketiga, germanium digunakan sebagai bahan semikonduktor dalam perangkat elektronik. Sifat unsur golongan 5A. Nitrogen. Yang pertama, membentuk senyawa dengan hidrogen yang bersifat asam. Yang kedua, memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Yang ketiga, dapat membentuk senyawa dengan oksigen, halogen, dan logam. Yang keempat, memiliki variasi bilangan oksidasi yang luas. Kegunaan golongan 5A. Nitrogen merupakan komponen penting dalam senyawa-senyawa biologi seperti protein, asam nukleat, dan klorofil. Yang kedua, fosfor digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, dan zat adiktif makanan. Yang ketiga, arsen digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan pestisida. Sifat-sifat unsur golongan 6A. Yang pertama, barium berwarna pucat, tidak mudah larut dalam air tetapi mudah larut dalam CS2 atau karbon dioksida. Yang kedua, polonium mudah larut dalam asam NaCl tetapi sedikit larut dalam alkali, itu pada golongan 1. Yang ketiga, oksigen tidak berwarna, berbau, dan berisik. Penggunaan golongan 6A. Yang pertama, oksigen digunakan untuk bernafas.
seperti pada sistem pernafasan manusia, oksigen dan karbon dioksida bertukar pada alveolus. Yang kedua, belerang digunakan sebagai bahan baku asam sulfat. Asam sulfat dibuat dari oksigen, air, dan belerang. Asam sulfat memiliki banyak manfaat seperti pelarutan seng dan besi dalam pembuatan seng dan besi. Yang kedua, asam sulfat dapat digunakan dalam pemurnian kertas. Yang ketiga, selenium digunakan sebagai tinta fotografi. Sifat-sifat untuk golongan jumpa halogen. 1. Halogen bersifat reaktif. 2. Halogen dapat bereaksi dengan logam dan non-logam. 3. Halogen merupakan oksidator kuat. Gunakan golongan pertama, fluor. Gunakan dalam pembuatan pasta gigi untuk mencegah kerusakan gigi. Yang kedua, fluor digunakan sebagai disinfektan dan pemutih. Yang ketiga, brom digunakan dalam pembuatan obat-obat panas. Sifat-sifat unsur golongan 8A, gas mulia. Yang pertama bersifat non-logam, yang kedua bersifat gas pada suhu dan tekanan standar. Yang ketiga kecuali ogneson atau yang diprediksi akan berwujud padat dan bersifat seperti logam. Kegunaan golongan 8A. Yang pertama helium digunakan sebagai pengisi balon udara. Yang kedua neon dapat digunakan sebagai pengisi lampu berwarna. Yang ketiga argon pengganti nitrogen untuk mengisi bola lampu hijau. Pertanyaan untuk golongan 1A itu jelaskan apa yang dimaksud dengan rekaman kali, dan jawabannya rekaman kali adalah unsur golongan 1 atau 1A dari tabel periyodik. Pertanyaan untuk golongan 2A yaitu karakteristik logam golongan 2A dalam tabel unsur adalah mempunyai titik-titik dan titik leleh yang lebih tinggi daripada alkali, yaitu pada golongan 1. Pertanyaan golongan 3A. Mengapa golongan 3A dibilang unik dalam sifat kimia? Jawabannya karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sifat, fisik maupun kimia. Pertanyaan untuk golongan 4A. Mengapa unsur-unsur golongan 4A membentuk senyawa polar? Karena unsur-unsur golongan 4A memiliki elektronegatif yang tinggi. Pertanyaan untuk soal 5A. Apa contoh penggunaan praktis unsur-unsur golongan 5A? Jawabannya digunakan dalam pembuatan semikonduktor, pupuk, dan pestisida. Pertanyaan golongan 6A. Dalam golongan 6A, unsur manakah yang paling sering digunakan dalam sehari-hari? Oksigen, karena digunakan untuk bernapas. Pertanyaan golongan 7A. Mengapa golongan sering digunakan dalam lampu sorot dan lampu kilat? Memiliki sifat yang memungkinkan untuk memancarkan cahaya yang lebih terang dan dapat menahan suhu yang lebih tinggi. Pertanyaan untuk soal 8A. Mengapa golongan 8A disebut dengan gas mulia? Karena unsur-unsur pada golongan tersebut sangat stabil dan sukar bereaksi. Baik, apakah tidak ingin ditanyakan kepada kamu kami? Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Triana Estiara dari kelompok 2. Tadi dijelasin tentang metaloid. Sebelumnya apa itu metaloid? Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Triana. Metaloid yaitu sifat yang mengkilat seperti logam tapi mudah rapuh, layaknya non-logam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.